Ya, Rukiah, Ibunda Ustazah Haja Maryam, Ibunda Ustazah Haja Ibu Ustazah Haja Umrah, Ustazah Haja Nur Hasanah, para ustazat, para muallimat, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, para sesepuh yang mudah-mudahan pengurus Ibu Nur Aini kita semua insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 91 di bab Uqudul Walidain. Bab menjelaskan tentang durhaka kepada orang tua. Mana ini dia? Waqala anishkurli. Waqala anishkurli ya. Wajarahata anishkurli ya. Waqala anishkurli wali walidaika. Iya ya. Udah. Qala Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin. Salasu ayatin nazalat maqrunatan bisalasin la yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha ihdaha qauluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasulah faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasulah lam yaqbal minhu lam yuqbal minhu. Wa asaniyatu qauluhu ta'ala aqimus salata wa atuz zakata faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. As-salisatu qauluhu ta'ala anishkur li wali walidaika faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Walida qala. Udah dulu situ ya. Walida qala sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini wa sahha anna rajulan jaa yasta'dinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid fanzur kaifa faddala birral walidaini wa khidmatahuma alal jihadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pamannya Nabi ya, Bu. Ibnu Abbas salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin.
3 ayat turun bergandengan dengan 3 ayat turun bergandengan dengan 3. La yaqbalullahu minha wahidatan. Allah tidak akan menerima darinya satu bi ghairi qarinatiha, tanpa ada pendampingnya. Tadi apa makrunatan? Tadi apa makrunatan ya? 3 ayat turun bergandengan, berdampingan dengan 3. Tidak menerima Allah daripadanya satu tanpa ada gandengannya. Maklunatan sama qarinataha ya. Idaha pertamanya kan ada 3 Bu. Sekarang yang pertama nih, qauluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada kalian kepada Rasul. Bergandengan nih Bu. Jadi ada 3 bergandengan. Yang satu kalau dikerjain, tapi yang satu enggak diterima. Yang 2 dikerjain, tapi yang satu enggak diterima. Jadi mesti duanya. Yang pertama apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi enggak bisa salah satunya. Taat kepada Allah. Gimana taat kepada Allah, taat kepada ke Rasul kagak ya? Orang kita taunya ketaatan kepada Allah melalui taunya dari Rasul. Tapi begini ibu-ibu, taat kepada Allah itu gini, Allah itu punya Al-Quran, firman-Nya. Nabi itu punya hadis. Allah itu punya kewajiban. Perintah yang merupakan kewajiban. Nabi juga ada perintah yang bernama sunnah. Jadi kalau kita meremehkan sunnah, berarti kita tidak mentaati Rasul, gitu ya. Enggak juga sih. Ya, nanti berat lagi ya. Iya, nanti berat. Jadi ibu-ibu kayak apa ya? Taat kepada Allah, tapi nggak taat kepada kepada Rasul gitu ya. Orang kita tahu taat kepada Allah melalui Rasul. Dah, gitu aja deh Bu. Ya. Jadi kalau taat kepada Allah doang, kepada Rasul enggak, maka tidak diterima sama Allah taatnya kita kepada Allah. Taat kepada Rasul tapi enggak taat kepada Allah, enggak diterima sama Allah. Contohnya gimana Ustaz Ruqyah? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat doang kepada Rasul atau taat doang kepada Allah? Taat doang kepada Allah tapi enggak taat kepada Rasul. Enggak, maksudnya ini contohnya kayak gimana gitu. Orang kan kita tahunya taat kepada Allah melalui Rasul, ya. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kepada kita sekalian, kepada umatmu, atau jika kalian cinta kepadaku, kan itu adanya dalam Al-Quran ya, maka ikutilah aku. Kata Allah bilang tuh sama orang-orang kepada Nabi ini Bu, kalau memang kalian mengaku bahwa kalian itu cinta sama aku, cinta kepada Allah, taatilah aku gitu. Suruh taat kepada Nabi. Jadi kita cinta sama Allah itu buktinya dari mana? Dari ketaatan kita kepada Nabi. Apa yang disuruh sama Nabi, itulah tanda cinta kepada Allah. Tanda kita cinta, tanda kita mentaati Nabi, itu tanda bahwa kita mentaati Allah. Itu yang pertama.
Jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang bunyinya taat kepada Allah, langsung taat kepada Rasul. Gandengan-gandengannya itu dia. Yang kedua, ibu-ibu, mana dia? Aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua ya, taatlah kalian aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ibu, Allah selalu memperhatikan hubungan kita kepada dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Apa tuh kalau kata anak sekolah bilang, vertikal dan horizontal. Ya saudara ya. Vertikal kemana? Murni. Ya anak-anak sekolahan nih. Vertikal kemana? Hubungan kemana? Lupa. Hubungan kepada Allah, vertikal. Sudah umrah kan di vertikal? Agak. Vertikal itu hubungan kepada Allah, ke atas. Kalau horizontal ke sini. Samping. Tuh sana anak sekolahan tuh. Iya ya. Jadi ibu-ibu, Allah itu tidak akan melepaskan dari dua, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah baik, tapi hubungan kepada manusia tidak baik, tidak diterima sama Allah. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, apa yang kagak dikerjain, zikirnya rajin, sudah umrah tuh. Tahajudnya kagak lepas, ratib. Sudah umrah mah, ibu ratibnya kalau kagak dikerjain, kodok kagak? Kagak, lewat aja. Iya, gimana mau jadi wali? Iya, sudah umrah mah udah di zaman dulu dia mah. Bukan baru sekarang doang. Jadi kalau misalnya ratib kagak baca nih hari ini, kodok dia. Misalnya pagi, gitu ya, sudah umrah ya. Pagi nih kagak baca nih. Itu mah double ya, sudah umrah ya. Jadi nanti siang bacanya 2 kali. Bukan dalam satu hari itu kalau nggak dibaca, besok baru dibaca, baru enggak. Jadi kayak minum obat ya. Minum obat juga kagak begitu. Tapi memang ibu-ibu kalau sebetulnya kenapa kita kagak tajem? Ibaratnya kayak kita minum obat. Ibu kalau orang yang udah sakit kanker, itu kalau kata dokter minum obatnya dari jam 7, jam 12, jam 6. Enggak boleh lewat, enggak boleh kurang. Makanya tuh kalau yang punya yang lagi punya penyakit kayak begituan, nyebutnya juga serem ya Bu ya. Itu ada tuh waktu di siapa Ustazah Salimah apa ya? Dia kanker payudara. Jadi itu dia bikin bel tuh Bu. Kalau giliran jam 6 pagi minum obat, nanti berdering tuh jamnya supaya jangan sampai kelewatan. Jam 6, jam 12, jam 6 gitu kan. Nggak boleh kelewatan. Nanti tuh berasa banget tuh Bu. Itu baru namanya efektif tuh obat kayak begitu. Kalau kita kagak. Nanti minum obatnya jam 6, nanti kapan-kapan jam 7, nanti kapan-kapan jam 9. Iya kan? Iya. Agak efektif namanya itu. Nah demikian juga zikir ibu-ibu. Kita gimana mau tajam ratibnya, baca ya baca, kagak kayak kagak gitu ya. Kata saya tadi tuh ibu-ibu, ya Allah, saya baru datang aja udah baca Fatihah 4 kali ya. Gimana ibu-ibu yang datangnya dari tadi? Di rumah kagak baca Fatihah. Iya, ini mah bentar-bentar Fatihah. Saya hitung-hitung, saya duduk nih 4 kali udah Fatihah. Ya Allah. Ya, jadi gimana kita mau tajamnya? Ayo, Ustazah umrah baca Fatihah, tolongin anak saya sakit. Lah sembuh ibu-ibu. Orang tajam Fatihahnya. Jadi bukan Fatihah yang hari ini. Ya tajamnya bukan Fatihah dari sekarang nih. Tapi emang karena udah diasah kemarin-kemarin.
Sada Rukia tolong bacain. Iya karena emang udah di lah Sada Yumi tolong bacain. Ya makanya kagak ada yang minta air sama saya. Orang tahu ya. Iya kagak tajam. Ya Allah iya pisau tajam tuh pisau. Coba pisau kalau didimin aja lama-lama muncul kagak? Muncul. Iya kalau dipakai terus tajam ya? Masa? Kalau diasah gitu ya? Nggak pernah ke dapur ya? Dah ibu-ibu lagi ngomong apa? Gak tahu pisau aja kagak tahu. Iya gimana yang lain ya? Kenal Sada Nur masa kagak kenal pisau? Maksudnya kenal pisau? Oh kalau dipakai terus tajam gitu. Iya karena diasah kan, bukan karena dipakai kan? Dah, lagi ngomongin apa bu? Lagi ngomongin Allah itu tidak akan menghilangkan daripada hubungan antara manusia, antara Allah dengan manusia, vertikal dan horizontal. Oh iya, saya nggak ngomong Maria. Kalau salah nanti dia yang negor ya. Bener kan ya? Ya, vertikal itu hubungan kepada Allah ya, horizontal hubungan kepada manusia. Mana hubungan kepada Allah? Aqimus sholat. Ya, ibu-ibu, ibu suka perhatiin nggak bu? Kalau agama yang lain ada sujud nggak? Kagak ada ya, begitu-gitu doang ya. Kagak ada sujud ya? Iya. Jadi ternyata agama satu-satunya yang sujud waktu sholat agama kita doang ya. Kenapa ibu-ibu ada sujud? Disitulah tempat yang paling dekat kita berada bersama Allah. Ibaratnya ibu-ibu kita lagi gelayutan di kakinya Allah ketika kita sujud. Ketika kita sujud kita sedang bergelayutan di kakinya Allah. Ya Allah, coba ibu-ibu, saking kita merasa menyesal sama orang tua kita udah durhaka sama dia, kita nyadarin sesujud-sujud tuh tersujud-sujud ibu-ibu sampai ya karena itu waktu itu abah saya bukannya lagi duduk ya, kalau lagi duduk saya sujud tuh bu ya, tapi saya ciumin perutnya, pusernya tuh. Saking apa bu? Saking kita menyesal. Tapi ibu-ibu itu bukan sujud kita kayak nyembah Allah ya. Jadi ibu-ibu tuh kan kalau ada pononi kagak ada ya? Oh ada, iya. Ini ibu kan kalau orang yang ada acara-acara ritual itu kan suka ada yang pada nanti sujud ke orang tua gitu kan ya, sujud bedekuk gitu. Itu bukan lagi sujud dia bu ya, dia mah lagi sungkem aja gitu lagi. Iya kan ini kan bentuknya bentuk sujud, kakinya dicium gitu kan. Dulu mah ibu-ibu dulu bu waktu mau pergi haji saya ngeliat tuh waktu masih SD, abah saya mau pergi haji. Terus ke kamar nenek saya, dicuci kakinya, dicium kakinya. Tapi itu bukan sujud kayak kita sujud kepada Allah ya. Jadi bukan nilainya sujud kepada bukan nilainya sujud seperti sujud kita kepada Allah sebagai ibadah. Kayak Nabi Adam disuruh sujud malaikat, itu bukan sujud penghambaan ibaratnya. Aqimus shalah itu adalah perwujudan daripada kontak kita kepada Allah yang menciptakan kita. Kemudian ibu apa? Wa atuz zakah. Nah itu dia atuz zakah, hubungan antara manusia dengan zakat. Makanya Suryani alhamdulillah. Suryani siapa Menteri Keuangan? Sri Mulyani dipecat ya gara-gara ngomong apa?
Gara-gara ngomong guru bukan negara. iya. Oh gitu ya, ibu apal aja. Iya, orang dia rajinnya, pinternya dari guru ya. Zakat disamain sama pajak disamain sama zakat. Lah kita bayar pajak bayarin sono orang-orang kaya. Iya, aturan mereka bayar pajak gitu. Pajak sama nggak sama zakat? Enggak. Seberat-beratnya pajak yang dikenakan oleh pemerintah tidak menghilangkan kewajiban kita untuk zakat. Ya, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk zakat. Ya Allah, berat banget ya. Ibu-ibu banyak nggak orang kaya nggak bayar zakat? Banyak. Bayar zakatnya kayak apa? Ya udah semau-maunya aja. Tapi kalau bayar pajak harus dan ditentukan bayar pajaknya sekian. 6.500.000. Kira-kira berani nggak ngurang-ngurangin? Agak. Iya. Ibu-ibu yang punya tanah tuh Bu di kampung. Kalau nanti tanahnya kagak diolah, nanti diambil sama pemerintah tuh, bye-bye ya tuh. Anak turun dari bapak kita. Iya lah, sombong banget ya. Ya. Jadi nggak sih tuh? Agak lah di demo lagi ntar. Demo lagi. Demo mulu. Dah, ibu-ibu. Atau zakah. Berikan zakat. Kalau zakat kan buat orang kaya ya Bu ya. Kalau kita orang kaya bukan? Ya tergantung ibu-ibu. Kalau tergantung ibu-ibu. Iya, kalau ibu-ibu duitnya di bank deposito atau di bawah bantal atau di bawah kasur selama 1 tahun ada duitnya sampai 136 juta, ya orang kaya. Bayar zakat. Hah? Ada ibu-ibu teman saya suaminya itu beli nggak pernah main bank, jadi naruh duitnya di mana lah gitu ya, apa di bawah bantal apa di bawah kasur. Pas giliran mau beli mobil Bu, sampai belut ya. Kayak saya umroh tuh waktu dulu masih megang uang Al-Wafa sampai gempit gitu. Ya Allah, tukar aja tuh duitnya. Ibu-ibu boleh nggak sih dipakai? Boleh, yang penting gantiin gitu. Iya, jangan ya Allah duit 2.000 tahun kemarin sama nggak cakepnya sama 2.000 sekarang? Enggak. Lah buluk lama-lama namanya kertas. Iya, ibu-ibu kalau dapat amal nih Berosma, jangan didiemin aja, pakai. Iya, pakai, pulangin yang 100.000 yang bagus gitu. Sama pakai ditukeran. Iya, gitu. Jangan ayu aja di dalam amplop. Ini duit maulid. Setahun dibukanya. Ini duit apa ya? Duit kas. Dipisah-pisahin ke dalam amplop, diserahin deh sama ketua nih. Ya Allah, belanjanya sampai gempit deh. Lah kalau duitnya yang cakep, gempit kagak ngapa-ngapa. Udah buluk. Nukerinnya karang aja. Ya, nukerinnya nanti ya. Ya iya, boleh tuh nukerin ibu-ibu yang mau pada maulid lagi banyak-banyak pada perlu sama uang recehan. Iya. Lagi ngomongin apa Bu? Zakat ya Bu ya. Jadi zakat itu kalau kita udah punya 136 juta, kalau nggak salah nih, sadar rupiah. 1.600.000 sekarang katanya graman itu 1.600.000. 1 gramnya dikali 85 itu berjumlah kalau nggak salah 136 juta apa berapa gitu. Nah 2,5% tuh Bu, hitung deh tuh Bu, duit ibu ada nggak 136 juta. Tahun kemarin bulan puasa kemarin, ini bulan apa ini Bu? Ini bulan apa ini? Bulan September. Ibu punya duit September tahun kemarin, kemudian nggak dipakai-pakai, datang September yang sekarang nih ya. Ibu September ini wajib bayar zakat uang 136 dibagi 1/40. 1/40 itu 2,5%. Ada berapa duit?
Ada berapa duit itu Ustazah Rukiah? Iya. Hah? Lebih kali 5 juta. 136 juta. 136 juta, 140 dah coba. 140 dibagi 2,5%. Dibagi 40. 3 juta ya. 3 juta. Ibu bukan ngomongin ibu punya duit 3 juta, bukan. Ngomongin kenapa? 3,5 juta. Oh tuh orang tukang dagang. Iya, langsungnya bet aja kalau saya. Jadi ibu-ibu yang punya duit 136 juta di waktu September kemarin masih ada sekarang, keluarin zakatnya. Keluarin zakatnya. Ibu punya duit 136 juta. Suruh bayarnya 3,5 juta. Banyakan lebihnya enggak? Banyakan lebihnya ya. Timbang 3,5 juta ya. Makanya kalau punya duit, kalau nggak mau zakat jangan banyak-banyak punya duit. Berarti apa Bu? Berarti jadi orang miskin aja. Itu. Iya, kalau nggak mau bayar zakat. Iya, karena ibu-ibu kalau nggak mau bayar zakat nggak boleh. Harus bayar zakat. Siapa yang bayar zakat? Orang kaya. Kalau nggak mau bayar zakat jadi orang miskin aja. Kalau orang miskin nggak punya duit 136 juta, ibu kagak boleh ibu-ibu. Nih September nih harus dikeluarin. Nanti ngeluarin duit lagi nih. Udah saya beliin aja, belanjain aja, kagak boleh. Itu namanya hilah. Nah ibu-ibu kita kagak punya duit 136 juta, punya duitnya cuma 1 juta. Ngapain tuh Bu? Sedekah. Sedekah nggak ibu-ibu? Iya, ya Allah Maulid nih kita sedekah ya. Saya belum sedekah, lupa ya nanti sebentar. Nanti kalau dapat duit tuh dari Nung saya buka. Bagi Nung duit nanti saya bayar. Bayar sedekah. Ya Allah, ibu-ibu sedekah ya. Sedekah walaupun kita bukan orang kaya. Ibu-ibu sedekah buat orang miskin. Nggak boleh buat orang kaya. Ternyata ibu-ibu orang sini itu udah bener. Udah bener apa? Bagi-bagi hartanya masih hidup. Kalau harta dibagi-baginya masih hidup, berarti warisan bukan? Bukan. Namanya apa? Hibah. Kalau hibah anak perempuan boleh. Harus dibagi sama anak laki-laki. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah gimana ya? Saya dikasihnya sama anak laki, sama saudara laki. Emang begitu mestinya. Tapi ibu-ibu orang tua kita niatinnya bukan begitu ya. Niatinnya bukan hibah. Niatinnya supaya rapi. Kalau dia meninggal, maka dibagilah sekarang sebagai warisan. Ya jadi tergantung orang sini menafsirkannya seperti apa. Kalau orang sini, si orang tua zaman dulu menafsirkannya dibagi-baginya buat nanti sebagai warisan, yaitu laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau niatnya bagi, ya udah laki-laki dapat 100, perempuan 100. Laki-laki 1.000, perempuan 1.000, jangan laki-laki 1.000, perempuan 100. Kalau saya nih, kan kita kontrakan. Tergantung orang tua niatnya apaan. Tadi kan kontrakan nih banyak apa ada nih. Wah mantap, banyak. Bukan banyak, maksud ada gitu. Iya. Cuman kan nggak dikasih yang satu. Digabungin dibayar. Itu kan buat haul anehnya sama kakek 4. Terus bapaknya itu kan setahun sampai pajak. Terus bayar misalnya ada kerusakan sisanya bagi rata itu bagus itu mah. Minta izin dulu sama yang laki-laki. Kan sama udah kan sama yang setiap tahun setiap mau puasa itu dicah duit. Iya, kalau yang buat pajak silahkan, buat haul silahkan, itu kebersamaan. Tapi kalau yang udah tinggal bagi-bagi itu minta persetujuan sama anak laki. Jadi sama aja. Kata anak laki, alhamdulillah.
rata. Nah, Kalau yang kecil ya kecil, yang gede gede gitu. jadi harus bukan cuman anak satu anak, misalnya anak laki-laki empatnya harus ditanya. Iya. Tapi Ustazah Sadia pernah ngomong begini, emang kita tahu dia ridho. Saya kan begitu tuh cara bagiannya waktu pertama dibagi rata gitu. Terus Ustazah kalau saya baginya rata Ustazah, emang tahu saudara lakinya kalau dia ridho gitu. Tahu dah ridho apa kagak ya? Sebab yang ngatur itu kakak yang paling gede. Kalau sekarang udah ngerti nih. Kata saya gini, bagi dua. Gitu, perempuan setengah, saya ngatur. Mereka mau-mau aja. Oh, ternyata anak laki juga pengen dapat bagian dia. Kan ini mah kan emang kekontrakan emang bagi-bagi tuh. Gitu. Kalau saya mandi kontrakan yang sekarang bagi-bagi. Iya. Begitu. Nah, meskipun juga dapat tuh anak ajnawi juga dapat, anak ajnawi anak istri dapat. Haji Nawiyah. Iya kan udah almarhumah. Dapat anak. Iya. Misalnya kalau Karena Haji Senun meninggalnya lebih dulu dari Haji Nawiyah kan? Iya. Iya. Kalau Haji Nawiyah meninggalnya lebih duluan dari Haji Senun, nggak dapat anak-anaknya. Kalau Haji Senun meninggalnya duluan, baru Haji Nawiyah dia dapat hak siapa? Hak Haji Nawiyah. Dua Haji Nawiyah. Berarti ngasih cuman nggak enak aja kita ya kebijakan. Jadi ngasihnya kebijakan. Tapi sama sama yang ada. Iya, kok itu biar ikhlas saja. Iya, maksudnya biar ikhlas. Ikhlas. Iya. Jadi kan nyebutnya kalau bakal mau puasa gitu. Gitu. Data kalian bisa istilahnya THR lah. THR. Sorry bagi tuh. Iya. Nggak apa-apa. Nggak dibagi-bagi, tapi nanti kan ada bagiannya dari hasil itu. Wakul mana ya Bu ya? Tuh yang kedua ya Bu ya. Allah aqimus shalah wa atuz zakah. Faman shalla wa lam yuzakki, Bu. Faman shalla wa lam yuzakki, barang siapa yang sholat tapi tidak zakat, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Jadi ibu-ibu sholat mah sholat, tapi zakat kagak. Ibu kan kadang-kadang manusia begini Bu, ada yang rajin puasanya, sholatnya kagak. Ada yang sholat puasanya kagak. Tuh kagak boleh begitu. Mesti sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin. Jadi rukun Islam itu ya dikerjain, jangan di mana yang seneng gitu. Udah, terus ini sih tadi suruh bacanya. As-salisah qaulu ta'ala anishkur li wali walidaika. Yang ketiga nih Bu, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah nih Bu. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Nih sandingannya nih Bu, ya. Ibu ngerti sandingan? Ngerti ya? Jadi ibu-ibu bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orang tua. Ini dibaca aja. Faman syakarallah wa lam yashkur walidayhi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Maksudnya taat kepada Allah tapi durhaka kepada orang tua, maka tidak diterima taatnya dia kepada Allah. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Wa suqtullah fi suqtil walidain, dan murkanya Allah berada di murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua kagak apa Bu? Kagak ridho, murka, maka Allah akan murka. Makanya ibu-ibu kita kan udah jadi orang tua ya Bu ya. Pasti semuanya udah jadi orang tua. Yang kelihatan ibu-ibu anak itu durhaka atau tidaknya yang kita rasain kalau udah nikah. Waktu masih muda, waktu anak-anak kita masih kecil, durhakanya dia, ngelawannya dia sama kita enggak kita anggap, maksudnya lucu aja sama kita. Maaf kita tuh besar gitu. Tapi pas giliran udah nikah, kadang-kadang suka
rada-rada gimana ya gitu ya. Kenapa ibu-ibu pas giliran udah nikah? Karena kitanya udah tua. Bo, kalau anak kita udah nikah berarti kan kita udah tua ya. Nggak boleh anak kita ngomong sedikit kasar, udah tersinggung. Coba, emang anak kita ngomong kasar baru sekarang doang? Kagak, dari dulu. Tapi ibu-ibu yang suka disebut-sebut anak kita, ya Allah, saya mah anak saya tega banget. Kalau ngomelin saya, ya anak kita dari dulu begitu. Tapi kita nggak sebut-sebut. Pas giliran kita udah tua baru disebut-sebut. Ya. Jadi banyak orang yang suka ngeluh, durhaka sama orang tua pas giliran kita udah tua. Makanya ibu-ibu kita nih udah jadi orang tua, biar banyak lapang dadanya sama anak tuh, Bu. Kalau kemarin-kemarin kita suruh anak berbakti sama orang tua, durhaka tuh, tahu nggak kalau ngelawan gitu ngomong. Sekarang apa ibu-ibu? Kalau anak kita ngomong kenceng dikit, kita tersinggung. Ya Allah, ampunin anak saya ya Allah. Saya ridho ya Allah. Gitu, ibu-ibu. Jangan disumpahin anak kita. Kalau anak kita disumpahin nanti susah sendiri, kita yang susah. Ya. Jadi ngomongnya apa, Bu? Ya Allah, ampunin. Makanya sekarang mah ibu-ibu saya istighfar saya banyak dah. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali zaudi wali auladi tuh, Bu. Ya. Mana, Bu? Bu. Jangan disumpahin anak kita, Bu ya. Iya, ridoin ya, Bu ya. Wa suqtullah fi suqtil walidain. Wa sahha anna rajulan jaa. Yastadinun nabi fi. Udah Ibu segitu aja, Bu. Nanti besok kita wasoha karena udah beda pembahasannya. Tadi Nung aja tuh yang minta. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ibu kita ulang wasoha, ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jangan beda-bedain anak kita, Ibu ya. Giliran yang bagi duit mulu. Kita sebut-sebut ya, sayang semuanya, insya Allah. Kata ibu-ibu, nasihatin aja gitu ya. Nggak apa-apa ya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada nallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur terima kasih kepada kepada saja saya ini yang telah menyampaikan pelajaran kepada kita tentang birrul walidain. Mudah-mudahan kita semua menjadi ibu yang baik kepada anak-anak kita. Ya salam. Ibu sudah selanjutnya saya sebagai pembawa acara apabila ada kesempatan saya kurang kemudian Ibu, sekali lagi saya mohon mengucapkan minta maaf yang seluas-luasnya. Bu, ada undangan buat hari Rabu besok ya di Majlis Taklim Darussalam.